wabarakatuh, sahabat Abi Fatih. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita semuanya dijaga dalam keadaan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan iman dan Islam tetap ada dalam hati kita. Para sahabat Abi Fatih, kali ini kita akan membagikan satu amalan, satu ilmu yang mana ilmu ini sangat dibutuhkan oleh semuanya, yakni ilmu tentang bagaimana mengatasi anak yang super nakal, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ngaji dan lain sebagainya, dan juga istri yang membangkang kepada suaminya. Lupa subscribe channel Abi Fatih. Insya Allah manfaat. Para sahabat Abi Fatih, yang pertama ya ini masalah anak yang super nakal, bagaimana solusinya? Insya Allah kalau tidak salah ini sudah kami bahas bagaimana cara menjadikan anak yang nakal menjadi soleh, anak yang bodoh menjadi pintar pada konten yang ini kalau tidak salah ya. Konten ini yakni ijazah dari Al-Habib Umar bin Hafidh. Akan tetapi kali ini kami akan membagikan satu ilmu yang mana kami dapat dari Al-Habib Abu Bakar BSA, yang mana beliau masih ada hubungan kerabat dengan Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau mengatakan sendiri kepada kami bagaimana sih solusinya anak atau istri yang membangkang kepada orang tuanya dan juga suaminya. Untuk masalah anak ini, selain atau sebelum kita mendoakan anak kita, sebelum kita membacakan ayat-ayat suci supaya anak-anak kita menjadi soleh solehah, yang pertama yang perlu diperhatikan, dan ini sering terjadi kelewatan, sering terjadi orang tua tidak tahu akan hal ini, akan tetapi orang tua sudah berusaha dengan membentaknya, mungkin sampai memukulnya, mendoakan tiap malam, tapi tetap anaknya nakal. Karena menurut beliau Al-Habib Abu Bakar BSA mengatakan pertama yang harus kita lakukan agar anak kita menjadi soleh solehah, kita ridho kepada anak kita. Kita ridho kepada anak kita. Apapun yang terjadi kita ridho. Walaupun mulut kita, tangan kita memukul anak kita, tetapi hati kita jangan sampai marah kepada anak kita. Jangan sampai marah kepada anak kita. Kita harus berusaha melakukan hal ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada satu hadis, ridallahu fi ridil walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Jikalau orang tua ridho, Allah ridho. Jikalau orang tua marah, Allah pun juga marah. Kita sering terjadi melakukan hal ini. Kita mendoakan kepada anak kita. Kita mendidik kepada anak kita. Kadang kita kelepasan sehingga mengucapkan kata-kata kasar kepada anak kita, bahkan sampai memukulnya, tapi tetap anak ini bandel, tidak berubah sama sekali. Bagaimana ini solusinya itu? Dikarenakan jikalau orang tua sudah marah, sudah tidak ridho kepada anaknya, maka apapun yang dilakukan untuk merubah anak itu tidak akan bisa dan tidak akan berguna. Kenapa seperti itu? Karena orang tua kalau sudah tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Maka rahmat pun, petunjuk pun, hidayah pun tidak akan masuk ke anak itu. Dikarenakan orang tua kita sendiri yang menutup pintunya, menutup hidayah Allah nyampe kepada anak kita, menutup inayah Allah nyampe kepada anak kita, dikarenakan kita sendiri tidak ridho kepada anak kita. Maka dari itu para sahabat, pertama sebelum kita mendoakannya, berikhtiar untuk mendidiknya, yang pertama yang harus kita jaga adalah hati kita. Kita ridho kepada anak kita. Senakal-nakal apa anak kita, tetap kita ridho. Walaupun secara fisik kita marah, kita memukul anak kita, tapi hati kita tetap harus ridho. Itu kunci pertama bagaimana bisa merubah anak yang dulunya super nakal menjadi soleh. Dan ini beliau mengisahkan satu cerita yang sangat panjang sekali, yang intinya seorang orang tua itu sudah putus asa untuk merubah anaknya, sehingga orang tua itu pun merasa putus asa dan benci kepada anak itu. Semakin benci, semakin menjadi-jadi kelakuannya anak itu.
Maka beliau pun menelpon kepada Al-Habib Abu Bakar BSA, bagaimana solusinya? Solusinya adalah ridho. Ridhomu. Kamu tidak usah perintah apa-apa, yang penting kamu ridho. Dan Masya Allah, selang beberapa minggu, nelpon lagi orang tuanya kepada Al-Habib Abu Bakar dan mengatakan anaknya sudah rajin berjamaah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini yang sering sekali kita lupakan sebagai orang tua. Kita marah, hati kita juga benci kepada anak kita yang nakal, tidak bisa ngaji, tidak bisa belajar, ranking selalu 0. Kita didik sampai mati-matian, tetapi anak kita tidak berubah. Karena apa? Karena solusinya ada pada diri kita. Jangan tutup hidayah Allah masuk ke anak kita. Jangan tutup inayah Allah masuk ke anak kita dikarenakan kebencian kita kepada anak kita. Para sahabat Habibati, semoga ini bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri. Minta doa para sahabat, semoga keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, dan juga para sahabat semuanya, baik Pak Sutri yang masih baru ataupun yang sudah lama, semoga tetap langgeng sakinah mawaddah warahmah, mempunyai anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.